Selamat datang kembali. Di video ini kita akan membahas tentang metode telusur di dalam akreditasi rumah sakit. Ketentuan ini diambil dari Surat Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor 1130 tahun 2022. Jadi kalau kita mempersiapkan akreditasi rumah sakit, tentu kita mesti harus memahami tentang metode telusur. Karena metode telusur itu adalah tulang punggung cara rumah sakit melakukan pelayanan dan melakukan kegiatan operasional. Jadi metode telusur adalah satu metode yang efektif untuk memahami proses dan sistem yang ada di rumah sakit. Jadi kegiatan operasional dan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang kompleks itu menjadikan metode telusur itu adalah salah satu metode yang tepat untuk memahami proses yang terjadi serta melakukan penilaian di dalam akreditasi rumah sakit. Metode telusur ini dapat menggunakan dokumen atau rekam medik pasien sebagai alat bantu untuk memahami proses yang terjadi. Untuk jenis metode telusur itu ada 3. Metode telusur yang pertama adalah telusur pasien individu. Jadi pada telusur pasien individu kita akan mengikuti pengalaman pasien di beberapa unit pelayanan di rumah sakit. Yang kedua adalah telusur sistem. Telusur sistem ini adalah telusur terhadap suatu sistem yang kompleks di rumah sakit. Misalkan telusur manajemen penggunaan obat, telusur pencegahan dan pengendalian infeksi, dan telusur-telusur lainnya sesuai dengan standar dan elemen penilaian di dalam akreditasi. Yang ketiga adalah telusur unit atau departemen. Telusur terhadap unit atau departemen tertentu ini dilakukan oleh surveyor sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah melakukan metode telusur, data dan informasi yang didapatkan itu digunakan untuk memahami proses pelayanan yang kompleks. Kemudian digunakan untuk memahami koordinasi yang terjadi di dalam sistem, subsistem, antar unit di rumah sakit. Kemudian digunakan untuk memahami bagaimana staf memberikan pelayanan. Kemudian digunakan untuk memahami cara mengidentifikasi adanya kesenjangan atau kekurangan dari dalam sistem. Misalkan antara kebijakan yang ditetapkan dengan apa yang diharapkan terjadi dan bagaimana upaya untuk perbaikannya. Kemudian digunakan untuk melakukan observasi terhadap lingkungan pelayanan. Kemudian metode telusur juga dapat digunakan untuk memahami pengalaman pasien di dalam menerima pelayanan di rumah sakit, menganalisa pelayanan yang berfokus pada pasien sesuai dengan standar akreditasi, dan mengintegrasikan hasil temuan untuk merancang perbaikan. Kita di video kali ini berfokus pada telusur pasien atau individu. Jadi telusur pasien individu, apabila kita lihat pada jadwal akreditasi adalah telusur yang paling banyak dilakukan. Telusur pasien ini digunakan untuk menganalisa sistem yang digunakan rumah sakit dalam memberikan asuhan, tindakan, dan pelayanan untuk menilai kepatuhan terhadap standar. Di dalam telusur pasien individual ini, surveyor akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengikuti alur asuhan, tindakan, dan pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh rumah sakit dengan menggunakan catatan rekam medik. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi hubungan antara disiplin dan departemen, program, pelayanan, unit kerja, dan fungsi penting dalam asuhan, pelayanan, dan pengobatan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, untuk mengevaluasi kinerja proses pelayanan dengan fokus pada integrasi, koordinasi yang dilakukan pada proses berbeda, namun terkait dalam pelayanan yang diberikan. Dan mengidentifikasi masalah di berbagai proses pelayanan. Pasien yang dipilih, apa saja yang pasien dipilih ini ditentukan kriterianya. Pasien dipilih adalah pasien yang menerima layanan kompleks. Jadi tidak seluruh pasien tidak. Jadi diidentifikasi karena mempunyai pengalaman yang lebih banyak di dalam interaksi dengan berbagai unit rumah sakit. Nah, interaksi pasien yang kompleks ini akan memberikan informasi adanya masalah terkait dengan kesinambungan pelayanan. Jika memungkinkan, surveyor akan menghindari memilih telusur pada waktu dan tempat yang bersamaan dengan
surveyor yang lainnya. Ini tujuannya ini untuk membuat penilaian akreditasi berlangsung secara lebih efektif. Kriteria telusur pasien secara individual ini ada 5 kriteria. Kriteria yang pertama adalah pasien dengan diagnosis 5 terbesar. Kriteria yang kedua itu adalah pasien risiko tinggi atau yang menerima pelayanan berisiko tinggi. Yang ketiga, pasien terkait dengan program nasional. Yang keempat adalah pasien terkait telusur seperti pencegahan dan pengendalian infeksi, manajemen dan penggunaan obat, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah pasien yang melakukan proses lanjutan atau transfer. Contoh pasien yang direncanakan follow up atau kontrol di rawat jalan, ataupun pasien yang dirujuk dari rumah sakit lain atau yang akan dirujuk ke rumah sakit lain. Jadi dalam pemilihan kriteria telusur pasien secara individual, surveyor akan membuat perencanaan. Jadi akan membuat perencanaan pasien yang mana begitu, dan kemudian pasien juga akan diberikan informasi sehingga diharapkan nanti proses telusur tidak mengganggu pelayanan yang diberikan kepada pasien. Surveyor akan mengikuti pengalaman pasien, memeriksa beberapa dan berbagai pelayanan diberikan oleh berbagai staf dan unit di dalam rumah sakit. Elemen-elemen yang ada di dalam telusur, telaah rekam medik pasien dengan staf yang bertanggung jawab atas asuhan, tindakan, atau layanan diterima oleh pasien tersebut. Itu disebut dengan elemen-elemen. Jika staf yang bertanggung jawab terhadap pelayanan itu tidak ada, surveyor dapat menanyakan pada staf yang lain, mencakup perawat, dokter, mahasiswa kedokteran, serta sumber daya yang lain, misalkan peserta pelatihan magang, terapis, dan seterusnya. Yang kedua, itu adalah supervisi pada tingkat penelusuran ini harus dibatasi. Jadi pada saat telusur profesional pemberi asuhan atau PPA yang terlibat di dalam asuhan ini bertemu dengan surveyor. Jadi setelah diidentifikasi pasiennya, maka PPA yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut itu diidentifikasi dan kemudian dilakukan proses penelusuran melalui dokumen rekam medik. Contohnya itu adalah misalkan surveyor akan berdiskusi dengan ahli gizi jika ditelusuri pasien tersebut mempunyai masalah dengan gizi. Jadi menggunakan rekam medik itu untuk melakukan kegiatan penelusuran. Staf atau profesional pemberi asuhan yang berkaitan dengan rekam medik itu akan diidentifikasi dan akan dilakukan penelusuran. Kemudian elemen di dalam telusur ini yang lain itu adalah observasi secara langsung pada asuhan pasien. Jadi kalau misalkan pasien tersebut dalam proses asuhan, surveyor itu akan dapat atau akan melihat secara langsung asuhan kepada pasien. Yang ketiga adalah observasi pada proses pengobatan. Yang keempat adalah observasi pada masalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang kelima adalah observasi pada proses perencanaan asuhan. Kemudian yang keenam itu adalah mendiskusikan tentang data yang digunakan. Ini termasuk cara meningkatkan mutu, informasi yang digunakan sebagai bahan pembelajaran, perbaikan dengan menggunakan data, dan diseminasi data. Yang ketujuh adalah observasi terhadap peralatan yang digunakan pada kondisi kedaruratan, misalkan peralatan evakuasi pasien pada kondisi bencana. Kemudian elemen-elemen lain yang ada di telusur individu ini adalah misalkan observasi dampak lingkungan terhadap keamanan dan keselamatan pasien dan karyawan, serta upaya untuk mengurangi resiko terhadap lingkungan. Kemudian mengobservasi terhadap pemeliharaan alat medis, mewawancarai pasien dan atau keluarga pasien jika dibenarkan dan diizinkan oleh pasien dan keluarga. Kemudian diskusi difokuskan pada alur asuhan. Jika memungkinkan, itu mencocokkan masalah yang diidentifikasi selama proses telusur. Kemudian yang ke-11 itu membahas pengelolaan kedaruratan dan masalah alur pasien di unit gawat darurat. Masalah alur pasien ini mungkin juga dibahas di area penunjang yang terkait dengan pasien yang ditelusur. Misalkan pasien penerima transfusi darah, maka surveyor akan mengunjungi bank darah. Apabila di dalam telusur individual ditemukan ada masalah, maka surveyor dapat melanjutkan dengan memilih ataupun menelaah 2 sampai dengan 5 rekam medik
secara tertutup untuk memverifikasi masalah yang ditemukan. Surveyor dapat bertanya pada staf di unit, program, atau layanan untuk melengkapi data rekam medik. Kriteria-kriteria di bawah ini yang digunakan untuk memilih tambahan rekam medik dan melihat situasi yang ada pada rumah sakit itu. Yang pertama itu adalah pada diagnosa sama atau diagnosa yang mirip. Yang kedua adalah pada pasien yang hampir keluar dari rumah sakit. Yang ketiga adalah diagnosis sama tetapi dokternya berbeda. Yang keempat tesnya sama tetapi lokasinya berbeda. Yang kelima, usia dan jenis kelaminnya sama. Yang keenam, pasien dengan masa rawat inap yang lama. Yang ketujuh adalah wawancara dengan staf. Yang kedelapan, telaah prosedur dan notulen jika dibutuhkan. Kemudian hubungan dengan surveyor lainnya. Masalah yang ditemukan dari telusur pasien secara individual akan mengarah untuk kemudian surveyor melakukan eksplorasi lebih lanjut dari sistem telusur atau kegiatan lainnya. Semisal pemeriksaan fasilitas, wawancara dengan pimpinan. Temuan dari telusur kunjungan akan menghasilkan fokus pada telusur yang lainnya dan dapat berpengaruh terhadap pemilihan telusur. Temuan juga dapat mengidentifikasi masalah terkait koordinasi, komunikasi, dan informasi yang relevan dengan mutu dan keselamatan pasien. Jadi sebagai kesimpulan, surveyor akan melakukan telusur individual. Itu adalah telusur yang paling banyak di dalam akreditasi rumah sakit. Cara surveyor melakukan telusur itu dengan memilih kasus. Kasus itu kemudian dipilih dan direncanakan oleh surveyor dalam rapat yang dilakukan oleh surveyor sebelum melakukan penilaian akreditasi. Kemudian rekam medik itu dibutuhkan untuk kemudian memeriksa bagaimana pengalaman pasien mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Unit-unit yang terkait yang memberikan pelayanan kepada pasien itu akan dilakukan assessment atau dinilai apakah memang kinerja yang dilakukan oleh unit pelayanan dan unit kerja itu adalah sesuai dengan kebijakan di rumah sakit dan sesuai dengan elemen penilaian yang ada. Jadi demikian untuk video singkat ini. Terima kasih, sampai bertemu dengan video selanjutnya.